Saya bersyukur ketemu dengan pakar-pakar di sini. Ada pakar seks. Jikalau Anda besok sudah menikah dan Anda keluar kok ternyata menemui wanita yang cantik yang bisa membangkitkan segalanya, maka bergegaslah pulang. Setelah bab niat, kemudian pendahuluan antara berpelukan, bersentuhan, dan berciuman. Kemudian kita melakukan satu kali tempo dalam posisi tertentu, posisi yang paling banyak dilakukan, misionaris ya kalau dalam Kama Sutra. Tapi berikutnya kita akan membutuhkan variasi, termasuk pemanasannya pun juga bervariasi. Semakin lama tentunya kita butuh sensasi yang berbeda sehingga semakin liar. Ketika kita mengeksplorasi keliaran demi kenyamanan berdua, demi kepuasan berdua, demi sampainya kita pada nilai ibadah yang paripurna ini, apa batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Mungkin dibahas dari sisi psikologis dulu. Barangkali ada beban psikologis yang mana untuk meluruskan niat, setelah itu mencanangkan paku bumi kan gitu kan, ada historis juga ada beban psikis. Oke. Kita ke Pak Mapur. Jadi penting. Interaksi gila. Ada setiap pernikahan itu ada fase yang pertama, fase awal ya, fase awal ketika sama-sama masih berusaha saling mengenal ya, meskipun pacarannya lama 10 tahun, 15 tahun, tapi begitu menikah masih ada suasana yang asing. Nah, ketika melakukan ibadah itu kan harus ridho ma'aridho, sama-sama ada kelapangan di antara keduanya. Bagaimana membangun chemistry ketika berhubungan untuk pertama kali. Tentunya Pak Mapur punya pengalaman itu. Nah, kemudian yang kedua, ini lebih penting lagi. Kalau sudah pernikahan itu berusia 10 tahun, 15 tahun, ya adalah fase-fase di mana bendino mangan rawon gak pengen makan pecel lele tarik. Wah, gitu. Misalkan seperti itu. Untuk menjaga chemistry yang dibangun saat pernikahan pertama kemarin sehingga tetap lestari di pernikahan yang kesekian tahun, itu bagaimana secara psikologis? Oh, saya itu ingin bertanya. Justru ditanyain. Enaknya jadi host gitu. Menang takluk. Nah, begini, menurut saya ini ada hal yang penting digarisbawahi. Pertama tadi niat. Saya itu bertanya-tanya, siapa yang niat gitu loh. Jadi apakah laki-lakinya atau perempuannya? Nah, tadi saling ya, saling memeluk, saling dan sebagainya. Ini biasanya kitab ini kalau menurut orang-orang liberal ya, beberapa ada yang dikritik. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa pertama adalah niat. Nah, ini siapa yang niat? Tadi disampaikan keseimbangan niat itu penting untuk diperhatikan. Tapi ini kayaknya juga tidak semata-mata bisa saling niat. Mungkin ada satu yang butuh, satu nggak butuh, atau dua-duanya pas butuh. Ini salingnya bisa. Tapi kalau kan saya jadi tanya ini, kalau satunya butuh, satunya nggak butuh, ini gimana? Apakah kemudian niatnya itu tetap harus dilaksanakan? Karena kan atau cukup diwakili? Partai kita ya. Cukup saja satu orang yang berniat, maka akan jadilah semuanya. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi ini apa? Karena kalau hubungan seksual itu tidak seimbang, ini akan menjadi bumerang salah satu pihak. Akhirnya menjadi kekerasan. Menjadi kekerasan. Nah, ini nanti kalau saya diam saja ya dimarahi ibu ideologi saya ini. Nah, mungkin perlu diluruskan bahwa niat ini perlu keseimbangan, atau biasanya perspektifnya selalu laki-laki ya, selalu laki-laki. Dan katanya yang di belakang saya itu mengapa yang butuh jamu kuat itu laki-laki. Nah, berarti yang perempuan itu selalu kuat dan laki-laki tidak kuat.
Nah ini saya itu bertanya akhirnya. Jadi menurut saya ini pertama adalah harus diluruskan dulu berdasarkan kitab ini atau berdasarkan pemahaman ya. Niat itu perlu seimbang atau enggak? Tapi kalau tidak seimbang, bisa enggak itu diseimbangkan? Nah ini kalau pendapat saya perlu niat itu harus diluruskan, menumbuhkan keseimbangan. Karena ini kan posisi klimaks itu ibadahnya tidak boleh hanya satu orang kan, harus 2 orang. Nah ini kadang ketidakseimbangan. Atau biasanya yang laki-laki itu pengennya itu secara mitos atau apa, pengennya itu lebih banyak daripada perempuan. Nah maka menurut saya perlu untuk memperhatikan bagaimana keseimbangan niat itu juga harus menjadi kebutuhan bersama-sama. Dan itulah nanti apa libasulakum wa antum libasulahuna. Jadi pakaianmu juga pakaianku. Artinya ada keseimbangan. Niat dalam memulai berhubungan seksual itu akan menjadi jauh lebih sempurna kalau kita tahu niatnya laki-laki dan kita tahu juga niatnya perempuan. Nah ini yang perlu saya garis bawahi. Sarung kita. Sarung kita, bukan dipaksa kebutuhan sarungnya itu satu orang yang terus dominan satu orang. Nah ini kalau nanti dicek di kitab itu. Kalau menurut saya ya kalau salah satunya niat, jadi ada foreplay sebelum itu kan tadi. Berpelukan harus telanjang, bersentuhan itu kan sebenarnya salah satu pihak saja ingin kalau itu ada foreplay-nya, ada pemanasannya. Osteomatis. Gairah seksual itu akan menaik seiring dengan stimulus itu, rangsangan itu. Nah, ini yang menurut saya penting. Mengapa harus telanjang dulu? Ini sebenarnya implisit di situ, tapi karena pemanahnya selalu dominan laki-laki misalnya, maka yang diutamakan adalah laki-laki misalnya. Nah, bagaimana kemudian telanjang bareng itu dalam rangka untuk menjajaki dulu, menyeimbangkan karena kan nafsu itu mudah dipantik ya. Kalau nafsu itu mudah dipantik, maka sebenarnya itu terjadi harmonisasi di dalam relasi tadi. Tapi harus juga waspada ketika wis koyok ngono kok nafsu ini nggak terpantik. Nah ini perlu diwaspadai, terjadi mungkin kejenuhan atau ketidakseimbangan. Nah ini garis bawah pada mantan-mantan lawas. Pada mantan-mantan lawas. Nyambut gawe mek siji tok, siji santai-santai. Nah ini dek kita piye iki perlu harus niatnya atau cukup salah satu? Cukup salah satu ya. Kok saya memahaminya seperti itu. Meskipun ini barangkali sulit di satu momen-momen tertentu. Karena ini ada isu yang santer juga hari ini terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Mungkin spiritnya di situ. Harus telanjang, harus ini dulu. Kemudian setelah oke baru kemulan misalnya. Ini kan berarti ruang yang sebenarnya perlu dipahami secara lebih setara, seimbang. Ya. Gimana? Nggak, mungkin Kiai Doni juga mau curhat. Sama nggak problemnya? Sebetulnya kata kuncinya yang pertama adalah komunikasi. Yang mana komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Yang nomor 2 berarti terkait dengan kode. Iya, berarti makanya ini kan komunikasi kata kuncinya. Komunikasi itu bisa dibangun secara verbal maupun bisa dibangun secara non verbal. Sesuatu hubungan yang terjadi atau yang terjalin, kalau bahasanya Mas Agung tadi sudah pada frame chemistry. Nah, bagi mungkin bagi pengantin baru ini adalah kita bahas secara lebih luasnya gini. Sama-sama saling mengenal tapi belum pernah melakukan sesuatu bersama. Ini juga menjadi problem. Nah, munculnya kekerasan yang dikhawatirkan oleh Dr. Makbur itu adalah tidak penerimaannya di salah satu pihak. Satu. Yang nomor 2, apabila komunikasi ini terjalin dalam arti baik secara verbal maupun secara non verbal. Verbalnya bisa didiskusikan kan, bisa disampaikan atau bisa dengan beberapa kalimat meskipun eksplisit. Mungkin berbentuk ajakan, berbentuk guruan atau memang memberikan
sebuah sandi khusus meskipun Artinya kodenya dikenali dan dibalesi. ya Gus Joni ya. Aku kelingan. Ada suatu narasi mbok kita kuning apa Pak? Atau Nabi mungkin berguraulah dengan istrimu. Itu apa? Aku jadi ingat. Ada nggak hadis atau apa? Ada kan? Ada di sini. Berguraulah dengan istrimu. jadi Atau- gini sosok teladan yang telah dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu kan menggambarkan sebuah ritme kehidupan yang begitu romantis. Satu. Yang nomor 2 itu selaras. Yang nomor 3 tidak dimungkiri memang adanya konflik, maksudnya kecemburuan manusiawi yang menempel pada sifat kemanusiaan itu memang muncul. Nah, cuma bagaimana Kanjeng Nabi itu mengelola ini itu dengan epik sekali. Mengelola ini itu dengan sangat meminimalisir resiko terjadinya celah yang begitu besar. Bahkan syair yang akhir-akhir ini kita dengar menggambarkan tentang Sayyidah Aisyah pernah berkuda bersama, terus Kanjeng Nabi pernah berbaring di pahanya. Itu kan mandi bersama. itu kan mandi bersama itu ada, dan insya Allah namanya sumurnya itu Wadi Fatmah ya, Mario. Kalau nggak salah Wadi Fatmah, kalau nggak salah. Nah, itu kan menunjukkan bangunan komunikasi intinya satu, bangunan komunikasi. Nah, bangunan komunikasi yang secara verbal memang dilakukan, tapi non verbal kembali lagi pada keikhlasan atau pada ketekatan hati yang mungkin bisa diidentifikasi dengan niat. Salah satu contoh yang umum gini, ada sarapan di hotel dengan berbagai macam menu varian Pak ya. Ada 12 atau sampai 30. Yang mana jenengan tidak memiliki niat untuk sarapan, tapi jenengan hadir di ruang makan, tetap jenengan akan melakukan pekerjaan itu, tapi satu betul jenengan nggak ada klimaknya. Mungkin bisa ditanyai piye rasanya pecel sepo. Komentar yang lain memberikan atensinya begitu berbalik. Berbeda. Piye rasanya pecel? Wah, jan enak tenan. Jan pecel tumpang koyo nggon jalan do Kediri. Yo nang hotel iki. Artinya apa? Kembali lagi pada penerimaan batin. Karena apa? Karena timbulnya niat. Perkara doa yang diucapkan seperti Kang Kiai Umar tadi, Allahumma janibna tadi, itu mungkin hanya sekedar ritual doa. Yang mana dalam Islam jangankan hanya untuk urusan itu, untuk urusan cebok itu ada loh doanya kemarin. Gitu. Nah, kembali lagi pada niat. Niatan ini Pak, niatan ini mungkin kalau sudah terbentuk dalam hubungan yang rentannya begitu lama dan sudah melampaui mungkin beberapa etapa kehidupan, akhirnya betul yang disampaikan Mas Agung, chemistry yang terbangun. Akhirnya niatnya apa? Mek kerentek tok mungkin tidak disampaikan tapi kerentek. Akhirnya karena pasangan kita ini sudah memiliki intuisi yang sangat tinggi. Wah, masuk ini. Mungkin itu penerimaan, Pak, penerimaan. Nah, kembali lagi membaca pada kasus kekerasan seksual. Intinya adalah tidak adanya penerimaan di salah satu pihak. Kode tidak dikenali. Kode tidak dikenali. Meskipun dilakukan, tapi mungkin akan memberikan review piye rasane sepo, piye rasane hambar, piye rasane nyiksa. Berarti pengen mangan rawon, enek pecel, kadung luwe ya dipangan. Apalagi tujuan menikah adalah menumbuhkan cinta kasih. Ada budaya Madura. Obat rapet, jamu rapet. Obat rapet. Hanya ada di perempuan. Laki-laki nggak butuh jamu rapet.